Well, mau bikin kopi dulu seperti biasa, biar nggak galau gitu ya. Aku mau bikin coffee latte ala-ala Astrid gitulah ya. Habis itu Astrid mau cerita panjang lebar ke kalian semua about kenapa sih akhirnya kita memutuskan untuk pilih Belanda daripada Indonesia gitu ya. Dan sambil minum kopi susu, kopi latte buatan Astrid gitu. Nanti ya bakalan cerita bareng ke kalian semua, oke? Oke, tinggal masukin aja susu hangatnya. Wuhu, mantap. Tinggal aduk-aduk sedikit biar gulanya masuk. Oke, kelar deh kalau gitu. Kopi latte ala Astrid sudah kelar. Oke, teman-teman semuanya, balikan lagi ya barengan aku tentunya di Astrid YouTube channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Oke, sembari selesai bikin kopi, Astrid mau menuju ke kamar, terus kita ngobrol seru bareng-bareng tentang thumbnail yang udah kalian lihat pastinya seperti apa gitu ya. Kenapa akhirnya kita memutuskan untuk memilih tinggal di Belanda dibandingkan di Indonesia? Pasti dong ada sebabnya gitu, ada alasan kenapa dibalik semua keputusan yang sudah kita ambil gitu ya. Tapi sebelumnya ngopi dulu yuk. Enak juga ya ternyata kopi buatan aku. Oke, aku mau ngobrol santai di tempat tidur barengan kalian semuanya, agak sedikit ya jorok-jorok gitu ya. Aduh ada ya. Oke, jadi gini teman-teman semuanya, tapi sebelumnya jangan lupa ya buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, like, comment, and kalau menurut kalian ini boleh kalian share aja nggak apa-apa. Jadi Astrid cuma pengen cerita ke kalian semua, berbagi informasi gitu ya. Kenapa sih pada akhirnya aku dan suamiku memilih untuk tinggal di Belanda dibandingkan Indonesia? Pasti semua itu harus dipikirkan masak-masak, dipikirkan matang-matang. Kenapa akhirnya kita memutuskan untuk tinggal di Belanda gitu ya. Sebenarnya keputusan untuk memilih salah satu negara, mau baik itu Indonesia ataupun Belanda, itu benar-benar berat karena pasti salah satu dari kita harus yang namanya tinggal jauh dari keluarga. Dan kalaupun saat ini kita memutuskan untuk tinggal di Belanda, berarti kan otomatis aku akan jauh dong dari sanak famili aku yang ada di Indonesia, teman-teman aku semuanya, pokoknya relasi yang sudah aku bentuk di Indonesia gitu ya, dan harus aku tinggalkan, akhirnya harus memulai sesuatu hal yang baru lagi di negara yang baru, di tempat yang baru pula gitu, dari sisi pekerjaan dan lain sebagainya. Why? Kenapa? Gitu kan? Oke, jadi memang sih waktu itu setelah kita menikah gitu, sebenarnya dari sisi suami aku dia pinginnya stay di Indonesia gitu ya. Tapi ya aku orangnya realistis aja. Aku orangnya ya open minded aja. If you wanna stay in Indonesia, kalau misalnya kamu pingin tinggal di Indonesia gitu, what you have. Dan kamu harus memulai semuanya dari nol loh ya. Karena sistem penggajian karyawan di Belanda sama di Indonesia itu bener-bener beda. Kamu kalau biasanya kerja di Belanda, kamu bisa membangun yang namanya jam liburan, uang pensiun, belum nanti tiap tahun kamu bisa juga punya kesempatan untuk mendapat pengembalian pajak gitu ya. Tapi ya pokoknya kans untuk mendapatkan uang di sini lebih memungkinkan sebagai karyawan biasa dibandingkan di Indonesia. Itu alasan yang pertama. Aku open minded aja, aku terbuka sama suamiku, dan dia waktu itu bilang, no, asalkan aku punya niat apapun semuanya dari nol, dari karyawan biasa semuanya bisa. No, kamu jangan menganggap bahwa semuanya itu yang kamu dapatkan di Belanda akan kamu dapatkan juga di Indonesia, karena semua sistem, semua halnya itu berbeda, aku bilang gitu. Oke, kamu kita kayak aku gitu jadi karyawan biasa di Belanda gitu,
masih bisa memungkinkan untuk beli rumah asalkan dari kedua belah pihak, kita dan suami, aku dan suami sama-sama punya yang namanya kontrak kerja permanen. Apapun itu pekerjaannya, mau misalnya kamu jadi tukang cuci piring, atau kamu jadi PRT, atau kamu jadi pegawai yang di toko baju gitu, selama kamu punya kontrak permanen, dua-duanya itu akan memungkinkan untuk beli rumah gitu. Tapi kalau di Indonesia, kalau kamu pekerjaannya nggak benar-benar bagus gitu secara level gitu juga, gajinya nggak gede, kamu nggak akan bisa KPR gitu loh, ya kan? Itu udah beda sistemnya. Jadi kemungkinannya lebih besar untuk mendapatkan rumah sendiri dibandingkan untuk beli rumah sendiri secara KPR di Belanda dibandingkan di Indonesia. Karena semuanya kan harus dua belah pihak. Kalau misalnya aku di Indonesia pun, aku sama suamiku bilang, aku nggak mau jadi istilahnya tulang punggung, atau uh, apa ya istilahnya, jadi uh, secara keuangan itu yang utama gitu loh dibandingkan suami. Aku nggak mau, aku bilang gitu. Tetap suami yang harus lebih secara ekonomi harus setidaknya sama lah, walaupun nggak lebih tinggi, paling nggak sama lah secara ekonomi, aku bilang gitu. Dan itu bisa nggak kamu wujudkan? Soalnya kalau kamu di Indonesia otomatis kamu harus memulainya dari nol, dan kamu nggak bisa yang namanya langsung blek jadi karyawan dengan status yang begitu oke. Apalagi secara bahasa, suami aku juga masih yang kayak gitu, belum bisa. Dia hanya pakai bahasa Inggris aja, dan untuk mendapatkan kerjaan internasional pun tidak segampang yang didapatkan kalau misalnya kayak orang luar gitu, pingin kerja di perusahaan internasional yang ada di Belanda gitu ya. Secara kayak aku aja, walaupun aku bisa bahasa Inggris gitu, uh, juga sedikit bahasa Belanda gitu ya, karena masih terus belajar, itu aja masih tetap yang namanya orang kayak aku gitu. Kalau di Belanda ya semua memulainya harus dari nol, karena keterbatasan bahasa ya, mau nggak mau harus kerjaan yang bisa aku lakukan adalah kerjaan yang fisik, yang tidak begitu banyak menggunakan bahasa, karena kan bahasa Belanda aku sendiri kan masih belum bagus gitu ya. Jadi nggak bisa dong aku misalnya mau pilih pekerjaan yang langsung ketemu customer, kayak misalnya kayak marketing, atau misalnya kayak customer service kayak gitu gitu, hal seperti itu, atau resepsionis. Hal-hal seperti ini nggak mungkin aku apa namanya, aku aku dapatkan atau aku pilih di saat-saat pertama aku memulai karir atau memulai pekerjaan di Belanda. Hal-hal seperti itulah ya yang bisa aku ceritakan ke kalian. Begitu pula dengan suami aku gitu. Terus yang kedua lagi, kenapa kita memilih Belanda akhirnya daripada Indonesia? Kita realistis aja, kalau misalnya dua-duanya, aku dan suamiku kerja di Indonesia, oke, mungkin kita bisa secara ya walaupun semuanya itu yang namanya rezeki, maut, eh, kelahiran, dan semuanya itu yang mengatur Tuhan yang Maha Esa ya. Yang namanya rezeki udah nggak ketukar. Tapi kita berpikirnya begini, kalau seandainya nih eh, pilih di Indonesia dua-duanya karyawan gitu, belum tentu gaji karyawan normal gitu katakanlah di Indonesia bisa kita gunakan untuk jenguk keluarga kita yang ada di Belanda. Karena tiket aja udah mahal teman-teman. Jadi katakanlah ya, tiket untuk jenguk keluarga yang ada di Belanda aja, kalau misalnya PP, paling enggak kalau kita bisa dapat murah katakanlah 17 juta PP ya, atau mungkin katakanlah 15 juta mungkin kalau bisa dapat ya, untuk PP jenguk keluarga yang ada di Belanda sebentar, habis itu pulang di Indonesia. Kalau kita sebagai karyawan biasa, dua-duanya yang ke gajinya itu katakanlah UMR standarnya Indonesia, itu akan lama gitu loh, maksudnya akan lebih susah lagi kemungkinannya untuk bisa menjenguk orang tua kita atau kerabat kita yang ada di Belanda. Tapi kalau misalnya kita kerja di Belanda dengan
ya katakanlah kayak aku karyawan biasa gitu ya, karyawan restoran yang kerja di restoran Indonesia yang ada di Belanda gitu, dan suamiku juga karyawan biasa. Dengan dua-duanya bekerja, kita bayar kebutuhan untuk bulanan kita sehari-harinya setiap bulannya gitu, kita masih bisa sedikit menyisihkan uang, atau paling enggak kita bisa menggunakan uang liburan kita yang biasanya kita dapat di bulan Mei atau Juni gitu, kita bisa gunakan uang itu, uang liburan kita dan jam liburan kita untuk jenguk orang tua ataupun keluarga yang ada di Indonesia gitu. Paling nggak 3 minggu atau 1 bulan gitulah ya, sesuai dengan ya kemampuan kita. Dan kalaupun kita jenguk keluarga di Indonesia, kita nggak usah mikir yang namanya tempat tinggal, karena otomatis kan kalau yang namanya jenguk orang tua atau keluarga di Indonesia, so otomatis mereka sudah lebih senang gitu loh menyediakan tempat kalau misalnya kita bisa tinggal langsung bareng mereka di rumah gitu ya. Jadi hal-hal realistis yang lebih membuat aku dan suamiku akhirnya memutuskan kita untuk tinggal di Belanda, membangun rumah, membangun apa ya, keluarga kecil kita di Belanda, bekerja berdua bersama-sama, menabung sedikit demi sedikit, walaupun pada saat ini kita masih yang namanya kontrak rumah gitu, belum beli rumah sendiri ya, karena semua itu masih membutuhkan proses. Kayak aku aja sendiri di sini kan masih tinggal belum lama, 2 tahun aja belum ada, kontrak kerja aku juga masih belum permanen ya. Semuanya itu dibutuhkan proses gitu loh, yang pada akhirnya kita pinginnya sih tetap yang namanya keluarga kan pingin punya rumah sendiri gitu ya. Nggak mungkin kan kamu akan ngontrak terus selamanya, kan nggak mungkin. Walaupun sebenarnya harga kontrak rumah di sini dengan harga beli sebenarnya nggak jauh beda, puluhan juta gitu loh. Karena ya itu kembali lagi bahwa setiap negara punya apa sih, punya sistem, punya aturan, punya hal-hal yang berbeda gitu ya. Kalau mungkin di Indonesia gitu, kalau kontrak rumah gitu katakanlah kamu 500.000 per bulan udah dapat, tapi ya sama aja juga karena ya gaji yang kamu eh, gaji yang kita dapat di Indonesia juga nggak gitu besar gitu kalau dibandingkan dengan pendapatan dan juga sewa rumah juga sebenarnya sama aja. Di sini oke, kamu dapat uang puluhan juta kerja, tapi ya untuk bayar rumah itu juga puluhan juta, untuk bayar asuransi juga jutaan, untuk bayar air, gas dan lainnya juga jutaan, sama aja sebenarnya. Tapi kita masih ada sedikit kemungkinan untuk menabung jutaan juga, untuk bisa ya mungkin bisa menabung 2 juta, 1,5 juta atau 1 juta, seperti itulah. Itu tergantung dari apa ya, kebutuhan harian atau kebutuhan bulanan yang kita keluarkan gitu loh. Ya masih ada kemungkinan lah untuk kita bisa menabung buat menjenguk keluarga kita di Indonesia. Itu sih yang jadi apa sih, yang jadi pemikiran, yang jadi keputusan kita berdua, kenapa akhirnya kita memilih untuk memutuskan hidup di Belanda dibandingkan Indonesia. Walaupun itu berat banget gitu, but ya kita nggak akan pernah tahu ya jodoh kita dapetnya orang mana, terus kita uh, akan tinggal di mana gitu. Sebenarnya jujur dari awal Astrid itu nggak pernah yang namanya berpikir bahwa gue bakalan jauh nih hidup dari orang tua, gue bakalan yang namanya tinggal sampai di Eropa gitu. Nggak namanya ada kepikiran, karena zaman dulu itu Astrid tuh nggak pernah yang namanya punya apa ya, pacar bule gitu, nggak pernah yang namanya pacaran, cuman pacaran sama orang-orang Indonesia gitu loh. Dan nggak tahu kenapa setiap pacaran itu nggak pernah yang namanya kalau diajak nikah gitu nggak pernah yang namanya hati ini mau bilang iya gitu. Dan giliran ketemu sama suamiku ini cuman bentar banget. Jadi aku itu ceritanya, aduh besok ya akan aku ceritain lagi ke kalian semua di vlog yang lainnya gitu. Gimana sih bisa ketemu suamiku, terus akhirnya butuh waktu berapa lama untuk bisa memutuskan yes, aku terima kamu untuk jadi suamiku, kayak gitu. Nanti aku akan ceritakan lah cerita kisah cinta aku sama suamiku seperti apa. Jadi vlog kali ini Asti cuma mau cerita ke kalian semua kenapa akhirnya kita berdua memutuskan untuk tinggal di Belanda, walaupun sebenarnya proses itu gitu ya,
proses itu tarik-tarikan, dulunya tinggal di Indonesia, maunya di Indonesia aja, akunya juga oke, senang banget karena suamiku tinggal di Indonesia, tapi kita lebih berpikir keras lagi kalau mau di Indonesia, dia mau kerja apa, secara modal kita juga nggak punya uang banyak untuk bikin bisnis di Indonesia gitu kan. Dia juga bukan dari keluarga yang kaya, keluarga yang biasa aja, yang secara apa ya, tabungan juga nggak banyak gitu, hanya cukup untuk kehidupan layaknya gitu ya. Ya jadi seperti itulah yang akhirnya ya membuat kita berpikir keras, berpikir matang, masak-masak, dan mengambil keputusan untuk hidup dan memulai semuanya di Belanda. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman semuanya. Itu alasan rinci kenapa Astrid dan Ruben akhirnya memutuskan untuk hidup dan tinggal di Belanda. Kayak gitu ya. Dan semoga sih cerita kami ini bisa menginspirasi pasangan-pasangan muda lainnya di luar sana gitu, yang notabene mungkin kalian mendapatkan pasangan yang jauh, atau mungkin masih sesama Indonesia tapi beda pulau, mungkin antara Jogja, Jawa dan Irian Jaya, atau antara Sulawesi dan Sumatera gitu ya, pasangan jarak jauh. Semoga ya semuanya menginspirasi. Yang penting sih semuanya bisa dikomunikasikan, semua bisa dibicarakan, semua bisa diskusikan secara matang, secara dewasa gitu. What is the best for future kalian gitu, termasuk perjalanan hidup rumah tangga Astrid dan Ruben ini. Semoga ya bisa sedikit menginspirasi kalian semuanya dan menjadikan hal-hal yang bisa ditarik informasi positif dari cerita Astrid gitu. Oke, kalau gitu kayaknya Astrid tutup dulu vlog hari ini ya. Cerita hari ini mengenai alasan kenapa tinggal di Belanda. Kita ketemu lagi deh berikutnya mengenai kisah cinta kenapa akhirnya aku menerima lamaran Abang Ruben gitu ya, yang dari Belanda ini, yang notabene nggak pakai perjalanan yang begitu panjang gitu, harus pacaran dan lain sebagainya. Di vlog berikutnya Astrid bakalan buka-bukaan mengenai cerita cinta Astrid dengan suami aku. Dan thank you so much buat kalian yang udah nonton video atau vlog Astrid hari ini ya. Ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, ataupun share video Astrid kalau menurut kalian video ini keren untuk bisa kalian share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, kalau gitu Astrid pamit. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Thanks for watching. Dadah. I love you. Mwah.